Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dan bertemu di masjid ini guna melanjutkan pembahasan kita kembali tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita akan membahas beberapa peristiwa penting menjelang penaklukan kota Mekkah. Penaklukan kota Mekkah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi yang akan kita lihat malam hari ini adalah beberapa peristiwa yang terjadi setelah perang Khaybar yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini sampai menjelang atau sampai terjadinya penaklukan kota Mekkah. Jadi dari bulan Safar atau Rabiul Awal sampai bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Bicara tentang peristiwa-peristiwa yang dimaksud, maka perlu kita ketahui bersama secara garis besar ada 3 peristiwa besar, ada 3 peristiwa hebat antara bulan Rabiul Awal tahun ke-6 tahun ke-7 Hijriah sampai bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ada 3 peristiwa besar, 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah Ghazwatu Dzatir Riqa. Ghazwatu Dzatir Riqa ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah. 1 bulan setelah Rasulullah pulang dari Khaybar. Lalu yang kedua, termasuk di antara peristiwa penting yang akan kita sampaikan malam hari ini adalah peristiwa Umratul Qada. Umratul Qada terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Dan kemudian terakhir terjadi peristiwa Perang Mu'tah. Perang Mu'tah pada bulan-bulan pertama tahun ke-8 Hijriah. Mudah-mudahan sampai selesai acara bisa kita sampaikan semuanya 3 peristiwa ini, cerita tentang 3 peristiwa tadi. Yang pertama adalah Ghazwah Dzatir Riqa. Ghazwah Dzatir Riqa.
Sekedar mengingatkan bahwa kalau satu pasukan perang dipimpin langsung oleh Rasulullah, maka disebut dengan istilah ghazwah. Disebut dengan istilah ghazwah. Satu pasukan perang dipimpin langsung oleh Rasulullah, maka disebut dengan istilah ghazwah. Disebut dengan istilah ghazwah. Nah, di sini disebutkan ghazwah Dzatir Riqa. Ghazwah Dzatir Riqa ini kalau kita terjemahkan langsung artinya adalah ghazwah yang bertambal-tambal. Ghazwah yang bertambal-tambal. Apa maksudnya bertambal-tambal? Ar-riqa ini artinya tambalan-tambalan. Jadi kayak misalnya kita luka kemudian dibebat dengan kain. Nah, itu disebutnya dengan riqa, tambalan. Kita luka dibalut sama kain di kanan, di kiri, kemudian di kepala kita misalnya kita balut, kita bebat dengan perban. Nah, itu istilahnya apa? Riqa, tambalan-tambalan. Sekarang kenapa pasukan ini disebut dengan Dzatur Riqa? Kenapa disebut dengan pasukan yang bertambal-tambal? Maka jawabannya bisa kita lihat dari cerita sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat Rasulullah yang berasal dari negeri Yaman. Datang ke Madinah tahun ke-7 Hijriah. Dan ini adalah pasukan pertama yang beliau ikuti. Jadi dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Sahih Bukharinya, di kitab sahihnya, Abu Musa al-Asy'ari bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Rasulullah. Wa nahnu sittatu nafarin. Bainana ba'irun na'takibuh. Kami waktu itu satu ekor unta kami tunggangi berenam secara berganti-gantian. Jadi pasukan ini dipimpin langsung oleh Rasulullah. Setiap 6 orang dalam pasukan itu menunggangi seekor unta secara berganti-gantian. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka dahulu, kaum muslimin, para sahabat, mereka hidup dalam keadaan pas-pasan. Untuk perang saja satu ekor unta ditunggangi berenam secara berganti-gantian. Ingat, unta itu kedudukannya sebagai hewan tunggangan. Jadi bayangkan, hewan tunggangan saja mereka ganti-gantian. Ya. Bukan satu orang satu. Kalau kita kan satu orang kita, seorang diantara kita menunggangi satu motor, ya kan? Paling ganti-gantian dengan anak istri. Tapi setidaknya setiap kita, ya kalau punya pekerjaan atau misalnya punya aktivitas, rata-rata satu orang satu motor yang ditungganginya. Dulu para sahabat satu ekor unta ditunggangi oleh berenam secara ganti-gantian. Padahal ini untuk perang. Padahal ini dalam rangka berperang. Kemudian karena mereka seperti itu, satu ekor unta ditunggangi berganti-gantian oleh 6 orang, maka pastilah banyak dari mereka itu berjalan. Kebanyakan aktivitas mereka adalah jalan kaki, ya kan? Satu orang naik unta, jalan di atasnya sekian kilometer, yang 5 jalan kaki. Gantian orang kedua, yang sisanya jalan kaki. Terus begitu. Nah, karena itulah mereka kebanyakan pasti jalan kaki. Dan mereka berjalan kaki di tengah padang pasir yang disiram, ya, gersang dan disiram cahaya matahari yang terik. Nah, kata Abu Musa al-Asy'ari, fa naqabat aqdamuna, maka pada waktu itu karena banyaknya mereka jalan kaki,
panjangnya jarak yang mereka tempuh dan mereka harus jalan kaki lebih banyak daripada menunggangi unta mereka, maka kaki mereka pecah-pecah. Kaki mereka pecah-pecah, belah-belah karena kebanyakan jalan di padang pasir, di atas pasir yang panas. Bahkan kata Abu Musa al-Asy'ari, wa naqabat qadamaya, kedua telapak kakiku pun pecah-pecah. Ya. Saking lamanya berjalan. Dan bukan hanya itu, wa saqatat azfari. Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kuku-kuku kakiku copot, tanggal, lepas. Karena kebayang kegesek dengan pasir, kegesek lagi dengan pasir, kegesek lagi dengan pasir. Dan kita bisa lihat di sini, kalau kuku kaki saja bisa copot, tergesek pasir, terkena pasir yang mereka lewati, maka bisa kita simpulkan alas kaki mereka waktu itu bukan sepatu boot, bukan sepatu laras panjang. Mereka kan pengen berperang. Jadi hilangkan bayangan, oh mereka berperang pasti pakai sepatu boot. Sebagaimana tentara zaman sekarang pakai sepatu bot. Ya, ketika tugas atau ketika dinas. Nah mereka enggak. Mana buktinya? Kuku kaki Abu Musa copot, tanggal. Jadi enggak kebayang bagaimana bisa kuku kakinya itu copot, lepas, tergesek, terus begitu. Karena lebih banyak jalan. Nah, karena begitu kondisi kaki mereka, fakunna nalufu ala arjulina al-hiraq. Karena seperti itu kondisi kaki mereka, maka kata Abu Musa al-Asy'ari, kami pun membalut kaki-kaki kami dengan kain perca, dengan kain lap. Di sini pakai istilah al-hiraq. Al-hiraq itu kain-kain yang sobek-sobek itu. Bahasa Indonesia itu kain perca. Tahu ya kain perca? Kain perca itu kain bekas apa begitu disobek, dimanfaatkan ulang. Baju bekas, celana bekas, spray bekas. Nah, kainnya itu disobek, diambil, dipotong-potong, lalu dimanfaatkan ulang untuk lap lantai, untuk ini atau untuk itu. Nah, bahasa Arabnya al-hiraq, kain bekas. Intinya kain, mereka menyobek kain untuk kemudian dibalutkan ke kaki-kaki mereka. Karena begitu tadi, pecah, kemudian sebagian kuku mereka copot. Akhirnya mereka balut, mereka bungkus dengan kain-kain yang ada. Jadi dibalut, dibebat, dibungkus dengan kain-kain yang mereka sobek ke kaki mereka. Fasummiyat dzatur riqa, maka Ghazwa itu, pasukan itu disebut dengan pasukan yang menggunakan kain-kain tambalan. Pasukan yang di kaki-kakinya ada kain tambalan, ada kain yang dibebatkan ke kaki mereka. Nah, ini salah satu bentuk perjuangan mereka. Jadi enggak mewah. Pasukan yang berangkat itu tidak mewah. Seperti ini kondisinya. Ya, seperti ini kondisinya. Ini kita baru bicara tentang perjalanan mereka. Kita belum bicara tentang makanan mereka, tentang logistik mereka. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya perjuangan mereka dahulu untuk menyebarkan Islam, untuk mempertahankan Islam supaya terus ada di muka bumi ini dan sampai kepada kita di hari ini. Nah, kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, ya, fasummiyat dzatur riqa, maka pasukan itu disebut dengan pasukan yang menggunakan kain-kain tambalan. Nah, ini sebab kenapa disebut dengan Ghazwah Dzatur Riqa. Secara ringkas, ceritanya yang disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a bijtima'i bani Anmar au bani Tha'laba au bani Muharib min Ghatafan. Kenapa mereka berangkat? Kenapa Rasul memimpin pasukan ini? Jadi pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sebagian kabilah suku Ghatafan seperti Bani Tha'laba, kemudian Bani Muharib, mereka berkumpul, mereka melakukan satu pergerakan yang mencurigakan. Dan ketika laporan itu disampaikan kepada Rasulullah, fa'asra'a bil khuruji ilaihim fi arba'i mi'ah aw sab'i mi'ah min ashabihi. Rasulullah segera mengumpulkan sahabat-sahabat beliau, menyuruh mereka siaga, lalu Rasulullah berangkat mendahului musuh. Nah ini poinnya, mendahului musuh. Masuk laporan ada pergerakan mencurigakan dari suku Ghatafan yang pengen nyerang Madinah. Rasulullah siapkan pasukan, Rasulullah dului serang mereka. Rasulullah dahului serang mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa kuatnya kaum muslimin pada waktu itu. Ada musuh mencurigakan, didahului pergerakannya. Ada pergerakan mencurigakan di sana, didatangi. Dia enggak nunggu. Tidak menunggu. Pada waktu itu pasukan yang Rasulullah kumpulkan sejumlah 400 orang atau 700 orang dari kalangan sahabat beliau. Dan mereka adalah pasukan perang. Wastamala alal madinati Abu Dzarrin au Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma. Lalu sebelum berangkat Rasulullah menunjuk sebagai pemimpin sementara di kota Madinah sahabat Abu Dzar atau sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Nah ini juga, ini kembali disebutkan dan menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah Rasulullah pergi meninggalkan Madinah kecuali beliau tunjuk pemimpin sementara di kota tersebut. Artinya dalam Islam sekali lagi dan sekali lagi, yang namanya kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat vital. Kalau tidak penting, gak mungkin Rasulullah nunjuk pemimpin sementara di kota Madinah. Ketika Rasulullah nyerang musuh beliau, gak mungkin. Selalu Rasulullah lakukan ini. Mau berangkat nyerang musuh, mau berangkat beribadah, Rasulullah tunjuk dulu salah seorang sahabat beliau menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Artinya apa? Kepemimpinan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat-sangat vital, sesuatu yang sangat penting. Bahkan para ulama nanti mereka akan menyimpulkan, ya, mereka akan menyimpulkan 60 tahun di bawah kepemimpinan yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa kepemimpinan. Ini kesimpulan para ulama, ingat, ini kesimpulan para ulama, bukan ucapan Rasulullah. Mereka menyimpulkan dari apa yang datang dari Rasulullah. Apakah itu hadis-hadisnya, sabda-sabda beliau, atau apa yang Rasulullah lakukan ini dan itu. Mereka simpulkan seperti itu. Karena pentingnya kepemimpinan, 1 hari saja tanpa kepemimpinan itu jauh lebih berbahaya daripada bertahun-tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim. Ini bukan artinya kita meridhoi kezaliman, enggak. Tapi kita membandingkan dua hal. Dua hal terburuk, kita membandingkan dua hal yang buruk, lalu mengambil salah satu yang lebih baik dari dua hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan memang sepertilah yang ada. Ya, 1 hari tanpa kepemimpinan ini bisa membuat semuanya berakhir. Chaos, anarkis. Kita betul-betul membutuhkan kepemimpinan dalam Islam. Kita orang-orang Islam betul-betul perlu pemimpin untuk kita semua. Tanpa kepemimpinan dalam Islam, kaum muslimin bisa kacau. Kaum muslimin bisa chaos. Kaum muslimin bisa hancur. Makanya Allah dan Rasulnya mereka sering menyinggung tentang pentingnya kepemimpinan. Atiullaha ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasulnya, dan taatilah oleh kalian ulul amri, orang-orang yang diserahkan permasalahan, tanggung jawab atas kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, taatilah mereka. Ini salah satu contoh ayat. Lalu dalam hadis-hadis Rasulullah, beliau juga sama, menyinggung banyak tentang masalah kepemimpinan. Salah satunya yang terkenal adalah sabda beliau, ya, isma'u wa ati'u, atau salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbunyi, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum abadan habasyiyya. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, lalu mendengar dan menaati pemimpin kalian, meskipun yang akan memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah. Jadi bayangkan bagaimana bisa budak jadi pemimpin orang-orang merdeka. Bagaimana bisa budak hitam jadi pemimpin orang-orang yang merdeka, orang-orang yang baik daripada budak tersebut. Jadi Rasul menekankan pentingnya kepemimpinan. Dengarkan dan taati meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak hitam dari Habasyah. Budak hitam dari Habasyah. Yang dipimpinnya siapa? Orang-orang terhormat, orang-orang bangsawan yang kulitnya putih, yang tampan, yang cantik, yang cakep, yang terhormat. Meskipun budak hitam yang menjadi pemimpin, taati dia, dengarkan dia. Ya. Karena kalau tidak begitu akan terjadi banyak kekacauan dan fitnah. Rasulullah sampaikan wasiat ini menjelang beliau meninggal dunia, beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia. Jadi bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, betapa pentingnya kepemimpinan, betapa vitalnya kepemimpinan dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah mau meninggal dunia, beliau tekankan, beliau ingatkan para sahabat untuk itu. Dengar, taati pemimpin kalian, meskipun dia seorang budak hitam dari Habasyah. Nah, kita di wilayah kita di negeri kita ini, kita di negara kita ini, nggak pernah kita dipimpin oleh seorang budak. Yang memimpin kita adalah orang-orang yang kita kenal, orang-orang pintar, orang-orang hebat. Ada yang jenderal, ada yang insinyur, ada yang tokoh, ya, tokoh masyarakat, ada yang proklamator. Yang menjadi pemimpin-pemimpin kita dari dulu sampai sekarang adalah orang-orang terhormat, orang-orang merdeka, orang-orang berpendidikan. Tapi lihat, ya, Rasulullah membandingkannya dengan apa tadi? Budak hitam. Kita belum pernah diperintah oleh seorang budak hitam. Yang menjadi pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang merdeka, orang-orang terhormat, dan semuanya muslim. Dari presiden pertama sampai presiden terakhir, semuanya muslim. Jadi Rasulullah sebelum berangkat, beliau tunjuk dulu sahabat Abu Dzar atau sahabat Utsman bin Affan. Wasaro, lalu beliau memimpin pasukan itu menuju musuh. Nah, dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah berjalan menuju musuh ini dilakukan di malam hari. Jadi kalau malam hari jalan, kalau siang harinya istirahat, untuk mengagetkan atau mengejutkan musuh. Wa wasala hatta wasala ila maudiin, sampai kemudian pasukan tersebut tiba di satu lokasi. Yuqalu lahu nahlun. Lokasi itu disebut dengan nahl, disebut dengan nahl. Ala bu'di yaumaini minal Madinah, yang jaraknya sekitar 2 hari perjalanan dari Madinah.
Falakia jam'an min Ghatafan, maka di sana mereka bertemu dengan musuh yang dimaksud. Fataqarabu, mereka saling mendekat, pihak Rasulullah mendekat, pihak musuh juga mendekat. Wa akhafa ba'duhum ba'do, lalu sebagian pihak, sebagian pasukan menakut-nakuti pasukan yang lainnya. Walam yakun bainahum qital, tetapi tidak terjadi bentrok senjata di antara kedua belah pihak. Dalam satu riwayat disebutkan musuh yang didatangi oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka melarikan diri, menyelamatkan diri ke atas bukit-bukit yang ada di sekitar lokasi. Mereka nggak berani menghadapi secara langsung. Dan ini salah satu sebabnya karena mereka kaget. Tiba-tiba datang Rasul pasukan, mereka kocar-kacir, melarikan diri, sembunyi di atas puncak-puncak gunung, sembunyi di atas puncak-puncak bukit. Nah, pada waktu itulah Rasul pasukan, mereka tidak langsung pulang, mereka tunggui musuh di tempat. Lihat, ini keperkasaan Islam di zaman Rasulullah. Musuh didatangi, musuh kabur, Rasul pasukan nggak langsung pulang, mereka tunggu dulu di tempat. Ya, barangkali musuh berubah pikiran pengen menghadapi langsung, silakan. Kita siap menghadapinya. Nah, sepertilah kondisi waktu itu. Ditunggui beberapa hari oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, pada salah satu kesempatan mereka menunggu seperti itu, Rasulullah dan para sahabat mereka curiga musuh akan nyerang tiba-tiba. Maka pada waktu itu Rasulullah segera membuat pasukan beliau menjadi dua shaf. Jadi masuk waktu sholat, kemudian keadaan belum tenang, khawatir musuh datang, Rasulullah kemudian bikin dua shaf sahabat-sahabat beliau. Lalu Rasulullah pimpin sholat berjamaah dengan tata cara sholat khauf. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, tolong diperhatikan. Itu musuh lagi mengintai, mereka lari kocar-kacir, ditungguin oleh Rasulullah. Nah, ketika masuk waktu sholat, khawatir musuh datang, Rasulullah tetap kerjakan sholat berjamaah dengan pasukan dengan tata cara sholat khauf. Supaya apa? Supaya musuh bisa diantisipasi andai mereka menyerang secara dadakan. Dan di sini kita dapati pelajaran penting bahwa sholat jamaah, sholat berjamaah itu adalah perkara yang utama. Andai tidak utama, andai sholat berjamaah itu tidak penting dalam Islam, niscaya Rasulullah akan nyuruh sebagian sahabat beliau itu jaga-jaga, sebagian yang lainnya makmuman sama beliau. Tapi ini enggak, semuanya dibikin dua shaf, Rasulullah pimpin langsung sholat itu. Mereka mengerjakan sholat dengan tata cara sholat khauf. Jadi sambil bawa pedang, sambil bawa senjata, mereka sholat. Dan mereka sholat secara berjamaah. Sekali lagi, ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Ya. Apalagi kalau tidak dalam kondisi safar atau perjalanan jauh. Kayak sekarang nih, kita mukim, tidak lagi safar, tidak lagi melakukan perjalanan jauh. Sholat jamaah itu sangat penting. Ya. Sesuatu yang betul-betul ditekankan. Sebagian ulama berpendapat wajib bagi setiap laki-laki dewasa sholat jamaah di masjid. Jadi bukan, aduh kayaknya sekarang enak nih, perasaan hati lapang, cuaca sejuk, lagi mood, pergi ke masjid, sholat jamaah. Enggak, bukan kayak gitu. Sholat jamaah itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap laki-laki dewasa yang sudah balik. Bahkan meskipun dia sakit, bahkan meskipun dia buta. Dulu di zaman Rasulullah ada sahabat Rasulullah yang buta, rumahnya jauh dari masjid, tetap dia diperintah untuk datang ke masjid ketika sholat jamaah. Meskipun meskipun itu harus dituntun oleh keluarganya, atau dia pakai pakai tongkat, ya, jalan meraba-raba sampai ke masjid. Nggak gugur perkara itu dari orang tersebut meskipun buta. Nah, kita sehat walafiat, mata kita normal,
kemudian kita kita berada di tempat kita tidak sedang safar, maka sholat jamaah itu sesuatu yang sangat-sangat harus dilakukan di masjid. Harus dilakukan di masjid. Kalau begitu nggak boleh dong bikin musola di rumah, boleh, tapi musola tersebut digunakan untuk aktivitas ibadah-ibadah yang aktivitas sholat yang bukan wajib. Aktivitas sholat yang bukan wajib, misalnya sholat tahajud, atau misalnya sholat tarawih bersama keluarga, atau misalnya dipakai oleh istri dan anak-anak perempuan sholat wajib di sana. Sholat wajib buat kita laki-laki, para suami, para bapak, itu di masjid berjamaah. Jadi Rasulullah waktu itu melakukan sholat bersama pasukan dengan cara sholat khauf. Dengan cara sholat khauf. Dan yang namanya sholat khauf ini adalah sholat yang dilakukan ketika ada kekhawatiran, ya, datang musuh, atau diserang binatang buas, atau khawatir datang begal, rampok misalnya, maka dikerjakanlah sholat tersebut dengan cara sholat khauf. Dengan cara sholat khauf. Nah, hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Jadi pada waktu itu tidak ada bentrok senjata, musuh lari, mereka nggak berani. Dan Rasulullah selama tinggal di tempat, di lokasi, ya, beliau mengerjakan sholat secara sholat khauf. Musuh sama sekali nggak berani datang. Akhirnya setelah itu Rasulullah ajak pasukan pulang kembali ke Madinah. Wa ba'da ruju'i min hadhil ghazwa aqama Rasulullah ila Syawal sanata sab'in hijriyatan. Setelah pulang dari tempat yang tadi kita sebut, dari lokasi musuh, Rasul tinggal di kota Madinah sampai bulan Syawal tahun 7 Hijriah. Sampai bulan Syawal tahun 7 Hijriah. Selama itu beliau hanya mengirim pasukan-pasukan tempur saja. Beliau tidak ikut di dalam pasukan-pasukan itu. Misalnya pada waktu itu Rasulullah kirim pasukan yang dipimpin oleh sahabat Ghalib untuk pergi ke daerah musuh, atau pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab dikirim pergi ke tempat musuh, atau pasukan lain yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Rawaha ke Khaybar, dan seterusnya. Jadi pada waktu itu pulang dari lokasi perang, Rasulullah tinggal di Madinah, tidak kemana-mana. Beliau hanya mengirimkan pasukan-pasukan tempur. Beliaunya tetap di Madinah. Nah, ini cerita tentang bagaimana kejadian yang ada waktu itu dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Setelah bulan Syawal masuk bulan Zulqa'dah. Maka pada menjelang bulan Zulqa'dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap. Beliau hendak menunaikan ibadah umroh bersama para sahabat beliau. Insyaallah kita bahas setelah salat Isya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang tadi sudah dimulai dari ba'da maghrib. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah tetap tinggal di Madinah sampai bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Lalu menjelang akhir atau menjelang masuknya bulan Zulqa'dah, Rasulullah bersiap-siap untuk berangkat melakukan ibadah umroh. Umroh yang akan beliau lakukan ini adalah ibadah umroh yang disebut dengan Umratul Qada. Umratul Qada. Umratul Qada itu artinya ibadah umroh yang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang terjadi di Hudaybiyah.
Ini mengacu kepada peristiwa tahun ke-6 Hijriah. Ya, beberapa pertemuan yang lalu yang kita bahas di sini. Jadi waktu itu dalam perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy diputuskan Rasulullah nggak boleh ke kota Mekah kecuali pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi menjelang Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah bersiap-siap bersama para sahabat beliau. Bersiap-siap bersama para sahabat beliau. Dan pada waktu itu Rasulullah menyuruh alla yatakhallafa minhum ahadun syahidal Hudaybiyah. Beliau mengumumkan bahwa siapapun orangnya yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah hendaknya tidak absen, tidak tinggal di Madinah, tetapi ikut bersama beliau menuju Mekah untuk ibadah umroh. Dan seperti yang kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, Rasulullah para sahabat yang waktu itu ada di Hudaybiyah jumlahnya 1.400 orang. 1.400 orang. Nah, Rasulullah minta 1.400 orang ini ikut semua. 1.400 orang yang kemarin bersama Rasulullah di Hudaybiyah harus ikut semua. Fa kharaju illa man istushhida. Maka 1.400 orang sahabat tersebut mereka ikut semua kecuali yang sudah meninggal dunia. Ya, kecuali yang sudah terbunuh di medan perang. Wa kharaja ma'ahu akharuna mu'tamirin. Lalu bersama 1.400 orang itu ikut sahabat-sahabat lainnya. Sehingga pada waktu itu jumlah mereka sekitar 2.000 orang. Jumlah mereka sekitar 2.000 orang di luar anak-anak dan kaum wanita. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa rombongan yang umroh bersama Rasulullah ini jumlahnya lebih dari 2.000 orang. Lebih dari 2.000 orang. Kemudian Rasulullah berangkat bersama 2.000 orang lebih ini. Pada waktu itu mereka membawa 60 ekor unta untuk disembelih. Dan Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk membawa sebagian alat-alat perang. Sebagian alat-alat perang sebagai bentuk jaga-jaga. Khawatir orang-orang kafir Quraisy mengkhianati perjanjian. Maksudnya apa? Rasulullah merasa tidak tenang. Merasa tidak tenang, khawatir orang-orang kafir Quraisy akan menyerang mereka ketika mereka sedang umroh. Jadi disiapkan sebagian senjata atau alat perang dalam rombongan itu. Berangkatlah mereka. Lalu kata Al-Mubarakfuri, wa ahrama lil umrati min Dzulhulaifah. Rasulullah dan rombongan mereka memulai ihram dari Dzulhulaifah. Ya, betul. Dari Dzulhulaifah. Yang ini biasanya menjadi mikot bagi penduduk Madinah atau orang-orang yang datang dari arah Madinah. Walabbal muslimuna ma'ah. Rasulullah memakai pakaian ihram beliau, lalu beliau pun memulai talbiyah beliau. Para sahabat pun memulai talbiyah mereka juga. Dan mereka bertalbiyah, mengumandangkan talbiyah sampai tiba di kota Mekah. Sampai tiba di kota Mekah. Lalu ketika rombongan sampai di daerah Ya'juj, ada daerah namanya Ya'juj, Rasulullah perintahkan supaya senjata-senjata yang mereka bawa ditaruh di daerah itu. Kemudian Rasulullah tugasi seorang sahabat yang bernama Aus bin Khawli al-Ansari untuk menjaganya. Jadi senjata-senjata yang mereka bawa ditaruh di daerah itu. Seorang sahabat ditugasi untuk menjaganya bersama beberapa orang sahabat lainnya. Dan Rasulullah serta sisa rombongan melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah. Menuju kota Mekah. Wa kana Rasulullah inda dukhuli raqiban ala naqatih al-Qaswa. Rasulullah waktu itu masuk ke kota Mekah sambil menunggangi unta beliau yang bernama Al-Qaswa. Jadi waktu itu unta yang Rasulullah bawa adalah unta yang bernama Al-Qaswa.
Nah, ketika Rasulullah masuk, sebagian tokoh Quraisy mereka keluar dari kota Mekah, mengungsi ke satu bukit yang ada di sebelah utara kota Mekah, namanya Bukit Kuaikian, ya. Bukit Kuaikian. Dari sana mereka bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di sekeliling Ka'bah. Maka Rasulullah pun masuk kota Mekah sambil melantunkan talbiyah beliau. Dan beliau terus melantunkan talbiyah itu sampai masuk ke areal tawaf. Lalu beliau memulai tawaf beliau dengan menyentuh apa? Hajar Aswad menggunakan tongkat yang beliau bawa. Summa tawafa, lalu beliau pun melakukan tawaf. Dan para sahabat pun melakukan tawaf di belakang beliau. Kemudian mereka melakukan tawaf selama 7 putaran. Walamma farago minat tawaf sa'a baina Safa wal Marwah. Setelah selesai tawaf, mereka bergeser untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dari Safa ke Marwah 1 kali, dari Marwah ke Safa 2, terus begitu. Terus begitu sampai kemudian yang ke-7 mereka tiba di Marwah. Jadi sa'i itu berhentinya di Marwah. Dimulai dari Safa dan berhenti di Marwah. Kemudian di Marwah Rasulullah meminta supaya hewan-hewan yang dibawa, hewan-hewan sembelihan yang dibawa untuk disembelih di sana. Nah, hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Jadi pada saat itu yang namanya umroh itu masih ada praktek menyembelih hewan sembelihan. Kalau sekarang kan hanya haji. Kalau zaman itu masih ada bagian ibadah umroh berupa menyembelih hewan sembelihan. Tetapi ini nanti dihapus, dimansuh, sehingga ibadah umroh tidak perlu membawa hewan sembelihan. Dan kita kalau melakukan ibadah umroh atau lihat teman-teman kita ibadah umroh, mereka tidak membawa hewan sembelihan. Hanya jamaah haji atau ibadah haji yang di sana ada bagian menyembelih hewan sembelihan. Jadi waktu itu Rasulullah berhenti di Marwah, lalu minta dibawakan hewan-hewan sembelihan yang ada. Kemudian di sana mereka melakukan sembelihan. Maka di Marwah disembelih hewan-hewan yang mereka bawa. Wahalaqa hunak, lalu di sana mereka pun melakukan tahallul, mencukur habis rambut-rambut mereka. Dan inilah yang Allah sebutkan di dalam salah satu ayat di surat Al-Fat, bahwa pada waktu itu Allah benarkan mimpi Rasulnya. Allah benarkan mimpi Rasulnya, mimpi Rasulullah, yang di dalam mimpi tersebut Rasulullah melihat sebagian sahabat mencukur habis rambut mereka sambil mengenakan pakaian ihram, lalu sebagian lagi mencukur pendek rambut mereka. Jadi Rasulullah mencukur rambut beliau sampai habis. Wa kadzalika fa'alal muslimun. Para sahabat pun mengikuti yang seperti itu. Mereka pun mencukur rambut-rambut mereka. Dan ini tanda selesailah rangkaian ibadah umroh mereka. Summa ba'atha nasan ila Ya'juj. Lalu Rasulullah perintahkan sebagian sahabat beliau untuk pergi ke daerah Ya'juj. Liyukimu ala silah. Untuk menggantikan sahabat-sahabat yang ada di sana menjaga senjata-senjata mereka. Tadi sudah kita sebutkan sebagian sahabat menjaga senjata-senjata mereka di daerah Ya'juj. Nah sekarang gantian sahabat-sahabat tersebut yang melakukan umroh, sementara sahabat-sahabat yang sudah ke sana sebagian. Maka dilakukanlah semua itu pada hari tersebut. Dan memang ibadah umroh ini pengerjaannya sebentar, tidak lama sebagaimana ibadah haji. Nah setelah selesai ibadah umroh di hari itu, fa'aqoma Rasulullah bimakkata thalathan. Rasulullah pun menetap selama 3 hari di kota Mekah. Jadi belum langsung pulang, tapi tinggal dulu di kota Mekah selama 3 hari. Dan ini sesuai yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy.
Rasulullah boleh umroh di tahun ke-7 Hijriah, tapi tinggal di kota Mekah hanya 3 hari. Falamma asbaha minal yaumir rabi, lalu ketika masuk hari keempat atau alian, datanglah utusan orang-orang kafir Quraisy kepada Ali. Lalu mereka bilang kepada Ali, "Qul li sahibik ukhruj anna faqad mado al ajal." Bilang ke temanmu itu, maksudnya Rasulullah, bilang ke temanmu itu, "Ukhruj anna," pergi dari kami, keluarlah dari kota kami, karena waktu sudah habis. Jadi betul-betul ditagih 3 hari itu yang boleh tinggal di Mekah. Hari berikutnya harus pulang. Maka Rasulullah pun pergi dari kota Mekah waktu itu juga bersama sahabat-sahabat beliau. Mereka keluar dari kota Mekah, wa nazala bi Sarif, lalu singgah di daerah yang bernama Sarif, fa aqama biha, dan mereka pun ya istirahat di daerah yang bernama Sarif. Daerah Sarif ini zaman sekarang namanya sudah diganti menjadi Nawariyah, menjadi daerah Nawariyah. Jadi kalau misalnya kita ya pergi umroh ke Mekah, ketika kita dari Mekah pengen ke Madinah, kita pasti melewati daerah ini. Dulu disebutnya Sarif, sekarang disebutnya dengan An-Nawariyah. An-Nawariyah. Jadi pasti lewat An-Nawariyah untuk sampai ke Madinah. Nah, di sana ketika beliau singgah di daerah yang bernama Sarif, Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan dengan Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith al-Amiriyah. Maimunah ini adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah. Atau bahasa sederhananya, ini adalah istri terakhir beliau. Setelah itu Rasulullah tidak menikahi seorang wanita pun. Dan Maimunah ini tidak lain dari Bibi Ibnu Abbas. Maimunah ini adalah Bibi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Menikahlah Rasulullah dengan Maimunah, dan di sanalah beliau memulai rumah tangga dengan Maimunah. Setelah itu Maimunah ikut bersama Rasulullah pulang ke Madinah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bersama, Maimunah sekali lagi ini adalah salah satu istri Rasulullah. Dan kalau kita perhatikan di zaman sekarang, ternyata kita dapati sebagian kita itu enggan memberi nama anak-anak perempuan kita dengan nama-nama istri Rasulullah, kecuali Aisyah, kemudian Zainab, dan siapa satu lagi? Sofia, Khadijah. 4 nama ini. Jadi kalau kita perhatikan nih, anak-anak perempuan kaum muslimin itu kebanyakan dikasih nama dengan nama-nama istri Rasulullah itu hanya Khadijah, Aisyah, kemudian Sofia, dan Zainab. Hanya 4 ini yang paling banyak, yang paling sering, yang paling mudah kita dapati. Padahal istri-istri Rasulullah itu ada 11. Dan herannya kenapa tidak menggunakan nama-nama istri Rasulullah lainnya. Mereka adalah pendamping-pendamping Rasulullah, wanita-wanita istimewa yang Allah jadikan sebagai istri-istri Rasulullah. Kenapa hanya Khadijah? Kenapa hanya Aisyah? Kenapa hanya Zainab? Dan kenapa hanya Sofia? Padahal Rasulullah masih punya istri-istri beliau yang lainnya. Dan kita hari ini jarang sekali kita dapati ada kaum muslimin menamai anak-anak perempuan mereka dengan nama Saudah. Saudah ini istri Rasulullah. Atau nama Hafsah. Kemudian Romlah. Romlah itu nama salah satu istri Rasulullah juga. Romlah. Romlah itu biasanya dipanggil dengan sebutan biasa dipanggil dengan sebutan Ummu Salamah, Ummu Habibah. Ummu Habibah, Romlah. Kemudian Hindun.
Hindun juga sama. Ini nama istri Rasulullah juga. Biasanya dipanggil dengan panggilan Ummu Salamah. Kemudian Maimunah, lalu Juwairiyah. Nah, ini nama-nama istri Rasulullah. Mereka adalah ummahatul mukminin, ibu orang-orang beriman, ibu kita. Ibu-ibu kita. Tapi sayangnya kebanyakan kita lebih senang dengan nama-nama Khadijah, Aisyah, kemudian Zainab dan Sofiyah. Jarang diantara kita yang menamai putri-putri kita dengan nama Saudah atau Hafsah atau Romlah, Hindun, Juwairiyah dan Maimunah. Padahal itu nama-nama istri Rasulullah, wanita-wanita istimewa yang Allah pilihkan untuk Rasulnya. Dan ini tentu saja ini menjadi semacam tantangan ya, bagi kita semua. Ya, siapa di antara kita yang mau memberi nama-nama putri kita dengan nama-nama yang tadi kita sebutkan? Ya, nama-nama yang tadi kita sebutkan. Karena di antara kebiasaan Rasulullah, kemudian diikuti oleh para sahabat beliau, menamai putra-putri mereka dengan nama-nama orang solih. Rasulullah punya putra dikasih nama Ibrahim, nama kakek Rasulullah. Nama moyang Rasulullah, nama ayah para nabi, Abul Anbiya, Ibrahim. Kemudian sahabat-sahabat Rasul lainnya, mereka banyak yang memberi nama putra-putri mereka dengan nama-nama orang solih. Misalnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menamai salah satu putrinya dengan nama Zainab. Dengan nama Zainab, ya, wanita solih, wanita solihah. Begitu juga misalnya kita dapati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menamai putri beliau dengan nama Maryam. Dengan nama Maryam. Jadi tidak mengapa bagi kita untuk menamai putra-putri kita dengan nama-nama orang istimewa. Seperti misalnya istri-istri Rasulullah yang selain Khadijah, Aisyah, Zainab dan Sofiyah. Karena mereka semua adalah ummahatul mukminin. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, Rasulullah SAW setelah itu beliau segera pulang ke Madinah. Beliau segera pulang ke Madinah dan tinggal di Madinah sampai masuk tahun ke-8 Hijriah. Lalu pada bulan Jumadal Ula tahun ke-8 Hijriah, beberapa bulan sebelum penaklukan kota Mekkah, Rasulullah SAW mengutus satu pasukan besar terdiri dari 3.000 orang sahabat. Pasukan ini dikirim ke daerah yang bernama Mu'tah. Dan di sanalah kemudian terjadi perang dahsyat yang disebut dengan perang Mu'tah. Perlu diperhatikan bahwa perang Mu'tah hiya muqaddimatun wa tamhidun li futuhi buldadin Nasara. Perang Mu'tah ini adalah pembukaan, muqaddimah, pengantar bagi penaklukan negeri umat Nasrani. Jadi perlu diperhatikan, Rasulullah itu berperang pertama kali melawan orang-orang musyrikin, lalu melawan orang-orang Yahudi, kemudian barulah orang-orang Nasrani. Nah, melawan orang-orang Nasrani ini awalnya perang Mu'tah. Dan Mu'tah sendiri terletak di salah satu daerah di wilayah Syam. Berarti sudah masuk wilayah kekuasaan Romawi. Salah satu wilayah Romawi. Antara Mu'tah dan Baitul Maqdis itu berjarak 2 hari perjalanan. Dari Mu'tah ke Baitul Maqdis berjarak 2 hari perjalanan. Sekarang kenapa terjadinya perang ini? Apa sebab yang mendorong terjadinya perang Mu'tah? Sebab terjadinya perang Mu'tah adalah Rasulullah SAW mengirim salah seorang sahabat beliau yang bernama Al-Haris bin Umair
Al-Haris bin Umair Al-Azdi membawa surat Rasulullah untuk pemimpin kota Busra. Kota Busra ini adalah kota Kristen, kota Nasrani. Jadi Rasul kirim surat untuk disampaikan kepada pemimpin kota Busra, mengajaknya supaya masuk Islam. Nah, yang membawa surat adalah sahabat yang bernama Al-Haris bin Umair Al-Azdi. Ternyata ketika surat itu dibawa ke kota Busra, lalu hendak disampaikan kepada pemimpin kota Busra, sahabat Al-Haris ini tiba-tiba dibunuh. Dibunuh oleh seorang Kristen yang bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Dibunuhnya dengan cara dipenggal. Jadi ditangkap, diringkus, lalu didudukan, lalu dipenggal. Nah, permasalahannya adalah pada saat itu, di zaman tersebut, di sekitar Jazirah Arab, di Jazirah Arab dan di sekitarnya, pembunuhan kurir ini adalah kejahatan besar. Jadi kurir atau duta besar, duta atau kurir atau juru bicara yang dikirim ke satu tempat, ke tempat musuh, ini nggak boleh dibunuh, bahkan nggak boleh dilukai sama sekali, karena dia hanya pembawa surat, pembawa kabar, dia hanya pembawa berita untuk disampaikan kepada yang dituju. Jadi nggak boleh dilukai, nggak boleh dibunuh. Kalau dibunuh, maka ini artinya pengumuman perang terhadap orang yang mengutusnya. Dan ini aturan disepakati oleh semua pihak waktu itu. Kalau istilah kitanya ini semacam konvensi. Semacam konvensi di kalangan mereka zaman tersebut. Kurir, duta besar, kemudian pembawa pesan, itu nggak boleh dibunuh, meskipun dia datang ke tempat yang sedang terikat perang, nggak boleh dibunuh sama sekali, dilindungi. Ternyata utusan Rasulullah ini dibunuh. Maka ketika sampai kabar itu kepada Rasulullah, beliau marah karena ini adalah pernyataan perang terhadap kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menyiapkan pasukan besar 3.000 orang. Dan inilah pasukan besar yang pernah dikirim Rasulullah. Sebelum itu Rasulullah kalau ngirim pasukan itu paling banyak 300 orang atau 500 orang, nggak sampai 1.000. Ini dikirim 3.000 karena pasukan ini rencananya akan menyerang wilayah Romawi untuk membereskan urusan tadi. Dan 3.000 orang ini oleh Rasulullah diamanatkan kepada 3 orang sahabat. Jadi waktu itu Rasul siapkan 3 pemimpin untuk memimpin pasukan ini. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Lalu kata Rasulullah, jika Zaid terbunuh, maka yang menggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Kalau Ja'far terbunuh, maka yang menggantikannya adalah Abdullah bin Rawaha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah siapkan 3 pemimpin untuk pasukan tersebut. Maka Rasulullah serahkan bendera perang, Rasulullah lepas mereka. Dan pada waktu itu, sebagian sahabat mereka melihat tidak biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan pasukan yang akan dikirim dengan istimewa seperti ini. Rasulullah antar pasukan itu sampai batas kota, lalu Rasulullah memeluk Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan pada waktu itu sebagian sahabat merasa ini seperti perpisahan. Dan memang ternyata nantinya 3 pemimpin tadi akan terbunuh satu persatu. Dimulai dari Zaid, lalu Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawaha.
Dan menariknya dalam pasukan itu ikut sahabat Khalid bin Walid. Dan inilah momen pertama Khalid setelah masuk Islam ikut berperang, berjihad di jalan Allah. Perang Mu'tah sendiri berlangsung tidak mudah. Perang Mu'tah sendiri berlangsung dengan sangat sengit. Bahkan diceritakan Khalid bin Walid ketika berperang waktu itu, beliau sampai menggunakan 9 pedang. Jadi pedang pertama digunakan patah, ambil pedang kedua digunakan patah, terus begitu sampai pedang ke-8. Lalu pedang terakhir terus bertahan sampai selesai perang. Dan sekali lagi, ini adalah perang dahsyat antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Dan ini perang pertama yang terjadi melawan orang-orang Kristen. Memulai rangkaian penaklukan, memulai rangkaian penaklukan negeri-negeri Kristen. Dan Romawi sendiri takluk kepada kaum muslimin itu nanti sekitar sekian abad berikutnya. Tapi awalnya di sini, di perang Mu'tah. Tentu saja perang ini memiliki banyak kisah kepahlawanan yang patut kita ceritakan ulang, ya. Tetapi bukan sekarang waktunya. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga duduknya kita di sini dari tadi terhitung sebagai satu amal ibadah, terhitung sebagai satu amal solih yang bisa menambah timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.